2023. Full akun ini kalau kalian membutuhkan nutrisi, motivasi, bisnis setiap hari secara gratis. Oke, kali ini kita akan membicarakan satu tema mengenai bootstrapping. Bootstrap kan. Bootstrap adalah istilah yang biasa digunakan di dunia startup ya, di mana para pendirinya, para foundernya itu menggunakan capitalnya sendiri, menggunakan modalnya sendiri untuk memulai bisnisnya, kemudian mengembangkan bisnisnya, melakukan operasional bisnisnya. Jadi bootstrap adalah uh, modal sendiri ya, modal sendiri. Tidak menggunakan modal capital dari investor itu kan. Kenapa ini penting? Karena kalau kepemilikan dari suatu bisnis itu full di founder, maka nanti setiap laba, setiap profit yang dihasilkan, maka itu semua adalah miliknya si founder gitu kan. Tidak perlu berbagi hasil, bahasanya tidak perlu berbagi hasil, tidak perlu berbagi profit dengan investor. Jadi sebenarnya nggak perlu buru-buru, para founder itu nggak perlu buru-buru cari investasi, cari investor nggak perlu. Kecuali kalau memang apa sudah terjadinya peningkatan yang signifikan ya, dan kita kepayahan untuk menggunakan modal kita untuk membesarkan bisnis. Kalau udah mulai kepayahan, angkanya sudah istilahnya mulai, wah ini kalau misalkan nggak dapat duit dari investor, kita bakal kehilangan momen nih. Nah, mungkin perlu kita berpikir untuk mencari investor. Karena investor itu paling suka ya dengan semua bisnis yang punya traffic yang tinggi, yang punya sales penjualan yang transaksi yang tinggi. Itu investor paling pasti suka. Di sisi lain, dari si founder ini ya, itu bahasanya, ya kalau bisa sih semua bisnis ini punya saya aja gitu kan, punya kita aja, sehingga semua laba, semua profit bisa saya nikmati sendiri kan gitu. Itu adalah logika yang sangat-sangat basic harus kita pahami. Jadi justru bukan founder startup itu malah buru-buru nyari investor, jangan. Kan tujuannya berbisnis kan mencari profit kan. Kalau misalkan berburu langsung pengen berbagi dengan investor, ya bukan bisnis yang sejati ya. Karena bisnis sejati itu memang ingin mendapatkan laba gitu kan, tidak perlu berbagi profit dengan investor. Jadi kecuali memang sudah membesarkan bisnisnya. Tapi makanya ini kan penting. Kalau misalkan ada risiko gitu kan. Kalau ada risiko ya kalau misalkan nggak ada investor ya ditanggung sendiri. Tapi kalau misalkan ada risiko dan sudah ada investor, ini investor ini harus memahami nih, ini kerugiannya ditanggung bersama. Dan itu kan pembicaraan itu tertuang di klausul kontraknya ya. Seperti apa nanti kan postingan lain akan kita bahas. Tahap dua kali kalau kalian suka dengan postingan seperti ini dan follow dan juga silahkan komen kalau kalian punya inspirasi yang lain. Makasih ya.